Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. Selamat semoga kita diberikan kesehatan semuanya. Langsung saja yang terhormat Ibu Spesi MPD selaku fasilitator untuk web meeting dalam simulasi praktek coaching untuk sesi kita hari ini. Langsung saja untuk kasus 1 nanti akan disampaikan oleh Bu Resti sebagai coachnya, kemudian Bu Pupa sebagai coachnya, dan saya sebagai pengamat. Untuk lebih menghemat waktu, silakan Bu Resti untuk memaparkan presentasi kita untuk kasus yang satu. Pada Bu Resti dipersilakan. Langsung simulasi aja ya Bu ya? Ya. Oke, untuk kasus 1. Bismillah ya. Bu Pupa siap? Aku ya. Bu Pupa siap? Ya bentar. Buka dulu bentar. berarti. Kucinya belum siap, kucinya. Oke, siap Bu Resti. Bismillah ya. Assalamualaikum, selamat pagi Upa. Bagaimana kabar kamu hari ini nak? Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bu. Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih ya nak. Kamu sudah menyempatkan untuk bisa pikon hari ini sama Ibu. Karena memang ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan kepada kamu nak. Bertanya apa Bu? Gini, Ibu dapat kabar dari beberapa teman kamu bahwa kamu tidak mau mengerjakan tugas kelompok bersama teman-temanmu dan lebih memilih mengerjakan sendiri. Kira-kira Ibu boleh tahu nggak sih apa alasan kamu atau masalah kamu sehingga kamu tidak mau mengerjakan tugas kelompok bersama teman-teman kamu? Iya Bu, saya nggak terlalu suka belajar kelompok. Saya lebih senang mengerjakan tugas secara individu daripada bekerja bersama dengan teman-teman. Alasannya kalau ngerjain tugas sendiri Bu, saya itu bisa mengerjakan sesuai dengan harapan saya, bisa lebih cepat beres dan hasilnya bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan. Gitu ya nak. Emang apa sih yang kamu harapkan dari belajar secara mandiri tanpa bekerja kelompok dengan teman-teman kamu? Ya harapan saya sih dapat nilai bagus Bu, dan pekerjaan juga kan cepat selesai tanpa harus menunggu teman yang lain mengerjakan tugas dan hasilnya nilai aku bagus Bu. Iya sih nak, Ibu tahu nilai kamu bagus, bahkan dalam pelajaran Ibu pun nilai kamu bagus. Tapi Ibu juga baru tahu kalau kamu mengerjakan tugas kelompok secara mandiri nak. Kamu masih ingat gak nak apa yang pernah Ibu ajarkan tentang makhluk sosial yang menurut Aristoteles? Oh iya Bu, masih ingat. Coba apa nak? Yang Jun Politikon, bahwa istilah itu kan dari makhluk sosial yang mana manusia itu dikuadratkan hidup bermasyarakat Bu. Wah hebat ya, kamu masih ingat. Betul, jadi memang manusia itu dikodratkan untuk hidup bersama. Artinya manusia itu saling membutuhkan satu sama lain, termasuk kamu. Artinya kamu akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Iya sih, betul Bu. Nah, iya kan? Sekarang Ibu mau tanya, apakah kamu apakah kamu hidupnya tidak membutuhkan bantuan orang lain? Tidak Bu, saya pastinya membutuhkan bantuan orang lain Bu. Nah, benar. Suatu saat kamu pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, sekarang apakah kamu yakin kalau kamu tidak membutuhkan teman-temanmu dalam berdiskusi atau dalam mengerjakan tugas kelompok? Enggak Bu, tapi sebenarnya saya itu kesulitan belajar saat diskusi kelompok bersama teman-teman. Oh, begitu ya. Coba dong ceritakan kesulitan apa sih yang kamu hadapi dalam kerja kelompok itu? Ini Bu, kesulitan dalam menyesuaikan waktu untuk bertemu mengerjakan tugasnya. Kemudian kami juga kan terkadang suka berbeda pendapat gitu. Selain ada beberapa teman yang acuh juga dengan tugas kelompoknya, jadi saling mengandalkan satu sama lainnya Bu. Wah, banyak juga ternyata masalahnya ya nak. Iya Bu, bahkan ada satu lagi, saya suka kesal kalau ada teman saya itu dalam kelompok tidak setuju dengan pendapat saya Bu. Wah, sampai sekesal itu ya. Oke, kalau begitu kita coba bahas satu persatu kendala-kendala yang kamu hadapi saat diskusi kelompok ya. Yang pertama, tadi kamu bilang susah menyesuaikan waktu untuk bertemu. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana sih sistem yang kamu lakukan dengan teman-teman kamu dalam menentukan waktu ketika kerja kelompok? Sebenarnya sih saya selalu menentukan waktunya itu untuk diskusi kelompok. Terkadang mereka suka gak bisa Bu, jadi saya kerjain sendiri saja. Oh, jadi hanya kamu saja yang menentukan tugas kelompoknya ya? Apakah kamu tidak menyesuaikan waktu diskusi dengan teman-teman kamu? Waktunya disesuaikan gitu dengan bisa atau tidaknya teman-teman kamu? Enggak Bu, saya hanya memperhatikan waktu senggang saya saja. Pantes teman-teman kamu ada yang tidak bisa ikut diskusi. Mungkin karena bentrok juga dengan kegiatan mereka pada saat itu. Mungkin juga sih Bu. Nah, berarti kira-kira apa yang seharusnya kamu lakukan agar teman-teman kamu juga bisa ikut kerja kelompok bareng? Berarti memperhatikan juga dengan waktu senggang mereka Bu. Betul, bagus. Nah, caranya bagaimana coba?
Caranya saya mungkin tanya satu persatu kapan teman saya ada waktu luang ketika ada perbedaan pendapat. Terus bisa juga melakukan voting untuk mengambil suara terbanyak dan menyepakati bersama waktu untuk kerja kelompoknya, Bu. Nah, itu bagus. Sudah ditemukan kan solusi untuk permasalahan kamu yang pertama. Nah, coba sekarang kita ke permasalahan kamu yang kedua. Yaitu kamu bilang tadi ada teman kamu yang terkadang tidak setuju dengan pendapatmu ya? Iya, Bu. Coba Ibu tanya dulu, adakah alasan yang kuat mengapa teman kamu harus setuju dengan apa yang kamu utarakan atau pendapat kamu? Ya, karena saya yakin kalau pendapat saya kan sesuai dengan tugas kelompok yang sudah ditugaskan. Oh, oke. Terus, apakah kamu menerima pendapat teman kamu juga dalam diskusi? Enggak, Bu. Oh, kok bisa begitu? Kenapa nggak nerima? Ya, karena pendapat mereka kan berbeda dengan saya, Bu. Berarti kalian jadi saling nggak terima satu sama lain ya? Harusnya bagaimana sih agar kalian dapat dalam kelompok bisa saling menerima pendapat orang lain dan menjadikan pendapat kalian jadi satu suara? Harusnya sih saya dan teman-teman melakukan pemungutan suara terbanyak dalam memilih pendapat yang terbaik yang sesuai dengan apa yang ditugaskan untuk mengambil intisari dari setiap pendapat. Iya. Terus bagaimana cara agar teman-teman kamu mau berpendapat dalam diskusi supaya tujuan diskusi kamu tercapai? Mungkin dengan mewajibkan seluruh anggota kelompok untuk mengeluarkan pendapatnya, Bu. Oke, bagus, Nak. Nah, berarti kamu sudah mulai terbuka ya untuk menerima pendapat orang lain dan akan menerapkan solusi ini di kemudian hari dong, Nak. Ya, insya Allah, Bu. Oke, nah sekarang yang ketiga nih. Katanya teman-teman kamu juga terkadang suka acuh dengan tugas kelompoknya karena mereka tidak tahu harus apa yang harus mereka lakukan, betul ya? Iya, Bu. Nah, coba, apakah dalam kerja kelompok kamu sudah memberi tugas secara merata terhadap teman-teman kamu? Dan apakah kamu juga mengetahui bahwa Sudah teman-teman sih, kamu... Bu, tapi Ya, terus apakah kamu juga sudah mengetahui bahwa teman-teman kamu ada yang paham atau ada yang tidak dalam pembelajarannya? sudah sih, Bu, tapi mereka itu yang sudah mengerti, ada yang tidak. Apakah kamu sudah coba membantu menjelaskan tugas mereka dalam kelompoknya apa saja? Belum, Bu, karena menurut saya itu menyita waktu, Bu. Pantes, ada teman kamu yang acuh karena mungkin dia bingung apa yang harus dia kerjakan, betul nggak? Betul juga sih, Bu. Nah, coba kira-kira apa yang seharusnya kamu lakukan agar teman kamu bisa sama-sama mengerjakan tugas dengan baik? Harusnya sih saya menjelaskan peranan mereka dalam tugas yang sudah dibagi rata sehingga mereka bisa dengan mudah dan terarah dalam mengerjakannya, Bu. Ih, bagus sekali, pintar kamu, Nak. Ibu bangga sama kamu. Nah, sekarang sudah ketemu kan semua solusinya? Coba kamu sebutin lagi. Tadi kamu menemukan solusi apa saja dalam supaya kamu bisa nyaman ketika berdiskusi dengan kelompok kamu? Ya, Bu, terima kasih banyak, Bu. Ternyata solusinya dari mulai menentukan waktu luang bersama dan tidak egois dalam memilih waktu, terus mengajak teman-teman dalam kelompok mengeluarkan pendapatnya dan pendapat hingga menjadi jawaban yang benar. Terus yang terakhir, pembagian tugas yang merata dan penjelasan yang detail dalam setiap tugas yang diberikan kepada setiap anggota kelompok, Bu. Ih, good job, Nak. Betul sekali. Itu solusi-solusi yang bisa kamu terapkan di kemudian hari ya, Nak. Iya, Bu, pasti. Nah, sekarang kamu sudah paham dan menemukan solusi agar dapat berdiskusi dalam kelompok. Upah, sebenarnya kamu anak yang pintar. Tugas-tugas yang kamu kerjakan nilainya bagus. Akan tetapi, alangkah baiknya kamu juga bisa berbagi ilmu dengan teman-temanmu. Mulai diskusi. Oke. Habis ya, Bu ya? Ya, oke. gitunya ya. Oke, siap. Oke, kalau begitu, terima kasih ya Upa sudah mau pikon sama Ibu. Nanti kamu kapan-kapan bisa ngobrol lagi bareng sama Ibu ya. Semoga kamu bisa menjalankan diskusi dengan baik dengan temanmu ya. Ya, sama, Bu. Terima kasih juga. Ya, bagus. Ya. Terima kasih. Silakan untuk Pak Pengamat untuk mengungkapkan hasil pengamatannya. Ya, baik Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari tadi coaching yang dilakukan oleh Bu Resti pada siswa yang bernama Pupah, saya akan menganalisisnya dan menggunakan model Tirta ya. Yang pertama, di awal pertemuan tadi coach dan coachi sudah mengungkapkan tersirat tentang tujuan dari pelaksanaan coachi ya, di mana Pupah mengalami sebuah masalah ketika dia belajar pada pelajaran yang diampu oleh Ibu Resti ya, di mana Pupah tidak mau berbagi atau bekerja kelompok dengan teman lainnya dengan beberapa alasan ya. Kemudian dari
sisi tujuan yang ingin dicapai diagendakan pertanyaan pembuka yang membuka bagaimana upah bisa bermasalah dalam permasalahan belajar kelompok. Kemudian dari sisi identifikasi pertanyaan yang membuka tadi Bu Resti menanyakan kenapa kamu tidak mau belajar kelompok, itu sebagai salah satu model pertanyaan yang mengidentifikasi masalah yang dialami oleh upah sebagai siswa yang tidak mau bekerja kelompok dengan teman lainnya. Kemudian ditanyakan mengapa kok upah nggak mau ya belajar dengan teman-teman yang lain, karena salah satu alasannya karena dia merasa ketika mengerjakan sendiri jadi lebih mudah, lebih cepat bisa dikumpulkan. Ya artinya ada mungkin dia secara tidak sadar upah menjadi orang yang egois dan kurang bisa bersosialisasi dengan teman kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari guru SMP Al-Ma'mun Full Day School akan mencoba mempraktekkan metode coaching Tirta yang akan dilaksanakan oleh tim kami, yaitu saya sendiri Yosef Nurdiansa SPD sebagai observer dan rekan saya Hendra Saiful Imam sebagai coach dan Egi Muhammad Kris Pratama sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Oh iya, waalaikumsalam. Tadi manggil saya? Oh ya Gi, silakan duduk Gi, Bapak pengen ngobrol sebentar. Lagi istirahat kan Gi ya? Iya Pak. Oke Gi. Nih Bapak teh mau lihat, suka lihat itu kamu itu pas jam istirahat itu suka sendiri. Emang nggak punya teman Gi? Punya Pak, cuman kebetulan emang nggak tahu kenapa saya lagi dijauhin sama teman-teman Pak. Oh gitu Gi. Emang kenapa bisa dijauhin Gi? Kurang tahu sih, tiba-tiba aja teman-teman pada ngejauhin saya. Kayak istirahat dulu jarang temenin. Apakah sebelumnya ada masalah sama teman-teman Gi? Sebelumnya kebetulan belum pernah punya masalah kita sama teman-teman. Coba inget-inget Gi, adakah hal lain yang bisa diceritain? Oh iya Pak, baru ingat nih Pak. Kebetulan 2 hari ke belakang itu saya jahil gitu Pak ke teman-teman. Ya. Sampai teman-teman juga pada kesel ke saya gitu. Sampai ya dari situ dimarahin lah saya ke teman-teman. Oh selain itu ada lagi gak Gi? Ya ada juga sih ketika hari berikutnya saya yang balik dijahilin. Tapi saya sendiri malah yang marah-marah gitu Oh Pak. kamu marah-marah ya Gi ya? Teman-teman karena dijahilin itu. Oke, Bapak ada dengar cerita kamu Gi. Apakah kamu merasa bersalah atas kejadian-kejadian itu Gi? Untuk kejadian itu sih Pak, ada salahnya sih Pak saya. Yang pertama itu jahil ke teman. Iya. Dan yang kedua itu mungkin saya yang salahnya itu ketika dijailin balik sama teman gitu Pak. Saya yang malah marah-marah balik marah lagi ya? Iya balik marah gitu Pak. Oh baik, setelah itu apa rencana kamu supaya kamu itu dideketin lagi sama teman-teman? Mungkin rencana kedepannya ya insya Allah saya mau minta maaf dulu Pak. Oh minta maaf. Saya minta maaf ya, mau baikan lagi lah biar kedepannya lebih enak, biar gak dijauhin juga. Ya mungkin karena hal itu juga saya jadi dijauhin sama teman-teman. Oke kalau gitu Gi, mudah-mudahan kamu deket lagi sama teman dan nanti Bapak akan lihat kedepannya seperti apa. Ya Pak, mudah-mudahan saya bisa dekat lagi sama teman, biar bisa bareng-bareng lagi, nggak seperti ini, nggak seperti sekarang itu saya dijauhin. Oke Gi, terima kasih sudah ketemu sama Bapak. Silakan Egi kembali ke istirahat lagi ya. Ya Pak, terima kasih. Jadi pada kesimpulannya adalah ketika seorang anak akan merasa dijauhi oleh temannya ketika anak tersebut mempunyai sifat egois, ingin menang sendiri, ingin bercanda dengan temannya tetapi dia tidak mau dibercandain oleh orang lain. Dan dengan metode coaching ini, anak akan merasa sadar akan dirinya sendiri terhadap sifat egoisnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.